Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita yang kemudian bertanya di kolom komentar di video ini, mengatakan bahwa dia ini menunggak kira-kira 6 tahun, dan pertanyaannya adalah berapakah yang harus kemudian dia bayar. Sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 atas perubahan Perpres 82 nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini agar teman-teman bisa melihat dan mengetahui bagaimana sebenarnya aturan yang berlaku bagi peserta BPJS yang tertunggak. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan pertanyaan dari salah seorang netizen, salah seorang subscriber di channel Dandi Wardana ini, yang bertanya terkait mengenai penunggakan yang terjadi di BPJS-nya yang kurang lebih sudah menunggak selama 6 tahun. Bagaimana cara pembayarannya, bagaimana dia harus melunasinya, ataupun berapa yang harus dia bayarkan. Jadi teman-teman sekalian, saya kayaknya harus kembali membahas terkait mengenai aturan ini agar kemudian teman-teman bisa lebih memahami terkait mengenai berapa sih yang harus kemudian teman-teman bayar ketika misalkan teman-teman terjadi penunggakan di BPJS-nya selama bertahun-tahun. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 terkait mengenai jaminan kesehatan, maka teman-teman sekalian, sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa berapa yang harus dia bayar ketika misalkan dia menunggak BPJS-nya selama kurang lebih 6 tahun. Jadi sesuai dengan pasal 42 Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, pasal 42 di poin ketiga, pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir dan status kepesertaannya aktif kembali apabila peserta yang pertama telah membayar iuran bulanan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan. Dan kemudian yang kedua, membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Nah, jadi di poin A dan poin B ini teman-teman sekalian memberikan kita gambaran bahwa kalau misalkan kita ingin mengaktifkan kembali penjaminan kita sebagai peserta BPJS itu, maka kemudian hal yang harus kita lakukan adalah kita cukup membayar 24 bulan saja dan kemudian membayar iuran bulan berjalan seperti yang disebutkan di poin B ini teman-teman sekalian. Jadi bagi yang menunggak misalkan sampai 6 tahun bahkan lebih misalkan, maka sesuai dengan aturan di Perpres nomor 64 tahun 2020 ini, teman-teman cukup membayar iuran BPJS yang tertunggak itu sebanyak 24 bulan saja, ditambah membayar iuran pada bulan berjalan. Jadi teman-teman tinggal membayar 24 plus 1 bulan berjalan. Kemudian ada penjelasan selanjutnya teman-teman sekalian, untuk tahun 2020 pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 berakhir dan status kepesertaannya aktif kembali apabila peserta yang pertama membayar iuran bulan tertunggak paling banyak waktu 6 bulan. Yang kedua, membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminannya. Maksudnya di sini teman-teman sekalian di poin 3A ini, bahwa kalau misalkan kita ingin mengaktifkan kembali, kalau misalkan hanya ingin mengaktifkan kembali BPJS-nya, maka di bagian A ini dikatakan bahwa cukup membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 6 bulan dan membayar iuran pada bulan saat pekerja ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma ingin mengaktifkan BPJS-nya, kalau misalkan tertunggak lama,
Misalkan sampai 6 tahun, kalau teman-teman ingin melakukan pengaktifan kembali BPJS-nya, ya cukup membayar 6 bulan saja. Maka BPJS-nya akan aktif. Cukup membayar 6 bulan saja plus 1 bulan berjalan untuk mengaktifkan BPJS-nya. Tetapi dengan syarat ataupun dengan catatan teman-teman sekalian bahwa sisa dari tunggakan itu harus diselesaikan di tahun berjalan tersebut. Harus diselesaikan di tahun tersebut. Di sini dijelaskan di bagian C-nya bahwa dengan sisa iuran bulanan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan, iuran sebagaimana dimaksud pada huruf A masih menjadi kewajiban peserta. Jadi peserta masih wajib melunasi tunggakan yang belum selesai itu, teman-teman sekalian. Karena kan cuma membayar 6 bulan tadi. Jadi masih ada sekitar 18 bulan lagi yang harus teman-teman selesaikan di akhir tahun. Di akhir tahun di mana teman-teman membayar iuran tersebut. Jadi untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa iuran bulanan yang masih tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat 3A huruf C, seluruhnya paling lambat pada tahun 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman di tahun 2023 ini melunasi ataupun membayar cuma 6 bulan saja untuk mengaktifkan BPJS, maka teman-teman paling lambat harus melunasi BPJS-nya di tahun selanjutnya ataupun paling lambat di tahun 2024. Kalau dicontoh di peraturan ini, kalau dibayar tahun 2020, maka harus diselesaikan paling lambat di tahun 2021. Ya. Jadi pembayaran iuran tertunggak itu dapat dibayar oleh peserta ataupun pihak lain atas nama peserta. Maka seperti itu teman-teman sekalian. Dan dalam waktu 45 hari sejak status aktif, maka sebagaimana yang diatur pada ayat 3A dan 3B, peserta sebagaimana dimaksud wajib membayar denda BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan rawat inap tingkat lanjut yang diperolehnya. Jadi nanti ketika misalkan teman-teman sudah membayar tunggakannya 24 bulan penuh ataupun hanya membayar 6 bulan saja, maka kemudian BPJS-nya akan diaktifkan. Nah, di poin 5 ini disebutkan bahwa dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif, maka peserta wajib membayar denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut. Jadi di garis bawahi teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah aktif BPJS-nya setelah pembayaran tunggakan, maka ada 45 hari waktu yang kalau kita gunakan waktu 45 hari itu untuk melakukan rawat inap, maka teman-teman harus bayar denda rawat inap tingkat lanjut BPJS Kesehatan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, denda sebagaimana dimaksud pada ayat 5, yaitu sebesar 5% dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Group berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tunggakan. Yaitu ada ketentuannya teman-teman sekalian. Jadi dendanya itu diambil dari 5% dari diagnosa penyakit, teman-teman. Perkiraan biaya diagnosa penyakit teman-teman sekalian. Ada ketentuannya. Jumlah tertunggak itu yang dihitung maksimal 12 bulan. Di poin A disebutkan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kemudian di poin B disebutkan besar denda paling tinggi 30 juta. Paling tinggi 30 juta teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang punya tunggakan BPJS, tunggakan iuran BPJS bisa melunasi tunggakan iurannya. Dan sesuai dengan peraturan ini, teman-teman bisa terhindar dari denda layanan rawat inap tingkat lanjut. Tadi
penjelasan tentang berapa yang harus kita bayar ketika misalkan kita tertunggak sampai 6 tahun, bagaimana cara melunasinya, dan bagaimana cara ketika kita hanya ingin mengaktifkannya saja. Saya sudah jelaskan di video ini, semoga video ini bisa memberikan manfaat, bisa membuka wawasan teman-teman agar kemudian kalau terjadi hal yang demikian, teman-teman tertunggak dan lain sebagainya, maka teman-teman sudah punya solusi dan punya gambaran, punya informasi apa yang harus teman-teman lakukan. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini ketika video ini bermanfaat, dan bantu saya menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka tahu informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.